Masih bersama kami di sini di Hafiz Indonesia. Dua peserta berikut, umurnya sama-sama 7 tahun. Awalan huruf namanya sama-sama A. Kita sambut ini dia, Aida dan Azka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Azka di sini, 7 tahun, dari Jakarta, hafalan 5 juz. Kemudian di sini ada Aida dari Ternate, 7 tahun, hafalan 19 juz. Tepuk tangan dan semangat untuk mereka. Kita mulai bersama dengan Aida ya. Aida silakan di tengah. Oke, ayo Azka bareng Kak Irfan sini. Dengan tantangan yang sama, Aida kamu sudah siap? Insya Allah siap. Insya Allah Aida sudah siap. Cerita untuk Aida. Aida, simak baik-baik ya, dengarkan ya. Ada sebuah surah dalam Al-Quran yang menceritakan bahwa orang-orang kafir itu dan orang-orang musyrik, mereka tidak berpecah belah kecuali setelah datang kepada mereka sebuah penjelasan yang benar-benar nyata. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan juga dalam surah ini bahwa Allah tidak pernah memerintahkan kecuali kita beramal dengan ketulusan hati yang sangat dalam. Surah apa ini? Al-Bayyinah. Surah Al-Bayyinah. Silahkan kau baca nak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika
عنه ذلك لمن خشي ربه حسبك. صدق الله العظيم. Aida bergabung bersama Irfan. Azka, silakan menempati posisi. Abi Amir, cerita untuk Azka. Azka, semoga Allah berkahi selalu Azka dan Azka semangat terus ya. Ya, satu surah dalam Al-Quran menceritakan tentang ancaman Allah terhadap orang-orang yang suka mengumpat dan mencela. Dan mereka adalah orang-orang yang suka mengumpulkan harta, menumpuk-numpuknya dan bermegah-megahan dengan harta itu. Surah apa ini? Al-Humazah. Surah Al-Humazah. Silahkan kau bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Shadaqallahul azim. Allahumma rahmna bil Quran. Azka dan Aida. Kak Nabila silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai untuk Aida. Di episode sebelum ini pernah Syekh Ali menjelaskan tentang pengaturan nafas. Dan hari ini cara pengaturan nafasnya justru bukan untuk membaca ayat yang panjang tapi masih sedikit-sedikit gitu ya. Jadi saya lihat tadi ayatnya kan lumayan pendek ya, nggak begitu panjang, tapi potongannya banyak sekali ya. Jadi mohon diperhatikan lagi pengaturan nafasnya. Terus selain itu mad tadi di ayat kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Di situ ada 3 mad, ada mad jaiz munfasil, juga ada mad jaiz munfasil, terus ada juga mad wajib muttasil. Semua di situ kan madnya 4 atau 5 harakat. Nah ini takarannya kurang dari 4 ya, jadi perlu diperhatikan lagi. Terus ada sesuatu yang baru yang Kak Nabila dengar hari ini adalah suaranya yang dari hidung. Biasanya suaranya lebih lantang lagi dari Aida. Hari ini suaranya khususnya ketika membaca tadi innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Shalihat, shalihat, hat. Dibuka lagi mulutnya. Jangan kha, kalau kha, kha. Jadi fathahnya disempurnakan, kasrahnya disempurnakan, juga dhammah pun disempurnakan ya. Untuk Azka, tadi Azka huruf dalnya masih kurang sempurna. Baca allati tattali'u 'alal afidah. Allati tattali'u 'alal afidah. Ya, ini ain sama ain. Kenapa yang pertama jadi hamzah, yang kedua jadi ain? Tattali'u'a. Ya, jadi mudah-mudahan diperhatikan huruf dal dengan huruf ainnya. Mudah-mudahan ke depannya dua-duanya lebih baik lagi. Terima kasih Kak Nabila. Ke Semistri dulu, silakan Semistri. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Yang pertama Aida, kalau orang baca Quran ini nggak boleh duduk seperti ini. Harus duduknya tegak. Harus berniat tegak. Kenapa? Biar bisa mengatur nafasnya gampang. Kita tarik angin dari hidung, kemudian tahan 4 second, kemudian dikeluarin dari mulut pelan-pelan. Itu latihan itu dilakukan setiap hari, ya. Dan itu kembali kepada memang kemampuan masing-masing orang. Maka kalau qari itu baca nggak boleh duduk begini, duduknya harus tegak. Maka pegang Quran juga nggak bisa begini. Kita pegang Quran begini.
Maka itu salah satu metode untuk cepat menghafal juga. Kalau begini, ya kepala berat ngantuk. Maka kalau pegang Quran begini, tegak itu lebih bagus. Yang kedua, harus perhatikan wakaf ibtidaknya. Di mana dia berhenti, di mana dia mulai. Itu kembali kepada gurunya yang bisa mengatur di mana dia ayat dia berhenti dan di mana dia mulai. Kemudian berikutnya azkar. Maka pertama bacanya bagus, percaya diri, dan tajwidnya insya Allah bagus, dan penampilannya bagus juga. Terima kasih suami istri. Mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi, ada semangat ya. Saya Jaber, ada tambahan silakan. Syekh Ahmad bilang bagus. Kalau saya bilang kurang bagus. Ya. Dua-duanya kali ini tidak memuaskan. Karena saya dengar komen dari Kak Nabila, dari Syekh Ahmad terlalu banyak. Dan kami sebagai dewan juri, mungkin ada yang bilang ini kan masih anak-anak. Kalau saya melihat mereka ini memang usia anak-anak, tapi kemampuannya seperti dewasa. Bacaannya, hafalannya, jumlah hafalannya, tajwidnya. Jadi bukan, menurut saya anak-anak yang tampil di Hafiz Indonesia bukan mulai dari nol. Bukan lagi di sini masih nol ya. Mereka sudah bagus. Hanya tinggal menyempurnakan. Untuk menuju ke sempurnaan dalam membaca, perlu kita membuat koreksi yang agak lebih detail lagi ya. Huruf demi huruf, kalimat demi kalimat, waqaf ibtida, panjang ini, masalah nafas. Saya juga tambahkan soal nafas, latihan nafas ketika tarik nafas yang diisi perutnya, bukan dadahnya. Yang saya harap kali ini jauh lebih baik. Irama yang dimiliki oleh Aska bisa sangat lebih indah ketika membaca ayat apalagi pendek seperti ini. Tapi kali ini saya mulai berfikir lagi gimana calon imam besar tapi kok hari ini beda. Jangan kemarin sudah puas diri tapi hari ini berubah. Mau jadi makmum ya, dan mau jadi imam besar. Ya, jadi mohon diperhatikan lagi ya. Belajar Al-Quran itu sebenarnya sudah dijamin kemudahannya. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sangat diberikan jaminan kemudahan. Tapi bagi siapa? Bagi orang yang mau belajar. Dan salah satu tips mudah, sangat mudah untuk menghafal Al-Quran, melancarkan bacaan. Kalau diberikan kesempatan, saya bisa ajak salah satu dari orang tua untuk kita praktik cara mengatur nafas, memegang Al-Quran, mempandangi ayatnya sambil fokus, kemudian bisa tersimpan, tambah dibaca di hati, tambah dibaca di mulutnya. Hanya dengan mengambil gambar ayat itu tersebut, baru akan bisa berhasil menghafalnya. Coba ya. Boleh. Ayahnya Aska mungkin. Ayo. Sini ya. Kesempatan ya. Jadi apa yang akan kita lakukan, Syekh? Mau dijelaskan lagi? Teknik menghafal? Ya. Teknik menghafal ini kan ada beberapa tahap. Tahap pertama adalah melancarkan bacaan. Kalau sudah bacaannya lancar, semakin lancar bacaannya, akan semakin cepat bisa menghafal Al-Quran. Bisa satu halaman itu, ada yang sudah berhasil dalam 7 menit. Kalau kami targetkan 10 menit sudah hafal. Dan hafalan dengan cara ini insya Allah tersimpan hafalannya dan gambar ayatnya. Jadi kalau hanya tutup mata bisa menuliskan ayat yang sudah dipandangi dalam bayangan fikiran kita. Kita mau coba, antum kan belum hafal? Belum. Berapa juz yang sudah? Baru satu. Juz 1. Juz 30. Oh, juz 30. Jadi saya cari yang susah aja ya. Jangan susah-susah banget saya. Tapi saya yakini tidak ada yang susah dalam Al-Quran. Karena saya kasih waktu 5 detik saja ya. Tidak boleh lama. Ya. Karena bacaan kamu cukup ya, saya tidak bilang sempurna, tapi cukup bagus untuk bisa menyimpan gambar. Ya, sekarang saya minta, maaf, mencabiknya, megang Al-Quran. Pertama, jangan lihat dulu ya, perhatikan saya. Pertama, cara memegang Al-Quran, menghadapkan ke mata ya, jangan ke bawah. Jadi posisi kepala tegak. Terus yang kedua, atur nafas. Yang diisi adalah perutnya, bukan dadahnya. Apa hubungan nafas untuk mudah hafal Al-Quran? Semakin mampu mengisi banyak oksigen dalam tubuh kita, semakin fresh kepala kita, otak. Semakin fresh otak kita, semakin mudah
tersimpan gambar dan memori hafalan, bisa diaktifkan. Kemudian menghadapkan ke mata. Sekarang saya minta tarik nafas dulu. Tarik nafas. Masih belum bisa membedakan. Ya, begini. Sekarang saya tekan ya. Sekarang saya isi ya. Saya tarik nafas kan. Dan diisi ini karena saya hanya membantu baki tangan kan supaya Bapak Ibu bisa melihat. Tapi semestinya tidak perlu baki tangan ya. Hanya kita bisa fokus melalui fikiran kita, bisa menggerakkan perut dan isi. Kenapa? Ini sangat membantu. Semakin banyak kita bisa tarik semaksimal-maksimalnya akan membantu memfreskan kepala. Saya minta hanya tugas antum hanya lihat ayatnya. Fokus saja lihat. Lihat kalimat demi kalimat, satu demi satu. Melihat barisnya, hurufnya, fathahnya, dhammahnya, kalimat demi kalimat. Sudah lama, cukup lama. Terus tutup mata. Silahkan megang mic-nya. Tutup mata. Ada enggak gambar? Pelan-pelan, sabar. Pelan-pelan. Ada enggak gambar? Kalimat pertama apa? Qala. Sekarang saya minta Anda tidak usah mendatangkan atau memanggil hafalanmu. Saya minta ikuti gambar yang Anda lihat. Sebutkan kalimah. Qala inda rabbi fi kitab la yadillu wa la yansa. Ada dua kalimat ketinggalan. Kalimat di bagian pertama, kalimat di bagian terakhir. Ada dua kalimat. Anda sudah berhasil 90%. Bisa enggak? Qala ilmuha. Luar biasa. Mantap. Sudah cukup. Hanya berapa detik doang loh, Ustaz? Ya, sebenarnya Berapa detik itu? Sebenarnya mata kita punya kemampuan lebih dari 7.000 kali lipat daripada alat scan. Kalau kita simpan halaman atau surat di dalam alat scan, kira-kira hasilnya sama enggak? 100% sama. Bahkan kalau kita mau warna, bisa berwarna. Mata kita lebih dari